Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Az-Zuhri, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Muria Kudus, semester 2 kelas A. Kali ini saya akan memaparkan tugas ketiga mata kuliah pengembangan IPA SD. Materi yang saya paparkan adalah bedah CPI PAS fase C, membuat TP dan ATP, serta relevansinya sesuai dengan buku guru dan buku siswa Kemendikbudristek tahun 2021. Adapun materi yang dipaparkan sesuai peta konsep, yang pertama adalah pengertian IPAS, 2. CPI PAS, 3. TPI PAS, 4. ATPI PAS, serta 5. Bedah CPI PAS fase C. Kita mulai dengan mata pelajaran IPAS. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Ilmu pengetahuan alam dan sosial adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta serta interaksinya, dan mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pendidikan IPAS memiliki peran dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai gambaran ideal profil peserta didik Indonesia. IPAS membantu peserta didik menumbuhkan keingintahuannya terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran atau CPI PAS. Capaian pembelajaran atau CP pada kurikulum merdeka adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Capaian dalam kurikulum sebelumnya dinamakan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Namun, dalam kurikulum merdeka dinamakan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran berisikan kompetensi serta lingkup materi yang disusun secara komprehensif berbentuk narasi. Capaian pembelajaran atau CPI PAS pada fase C, yaitu untuk kelas 5 dan kelas 6. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan, atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Pada fase C, peserta didik diperkenalkan dengan sistem, perangkat, unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinikaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan, atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Tujuan pembelajaran atau TPI PAS. Tujuan pembelajaran atau TPI PAS dalam kurikulum merdeka yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran ini bisa dilaksanakan di satu atau lebih kegiatan. Tujuan pembelajaran atau TP terdiri dari kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang didemonstrasikan oleh peserta didik, serta konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Berikutnya adalah alur tujuan pembelajaran atau ATP. Dalam kurikulum merdeka terdapat alur tujuan pembelajaran, yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun sistematis serta logis dan didesain sesuai dengan urutan pembelajaran sejak awal sampai akhir fase. Alur tujuan pembelajaran disusun secara linear sesuai urutan kegiatan pembelajaran
dengan tujuan mengukur capaian pembelajaran. Secara umum, alur tujuan pembelajaran mempunyai fungsi sama seperti silabus, yaitu untuk acuan perencanaan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini bukan hanya dijadikan acuan atau panduan guru, tetapi juga siswa dalam mencapai pencapaian pembelajaran di akhir fase. Berikut adalah contoh TP IPAS. Selanjutnya adalah bedah CP IPAS fase C, membuat TP dan ATP relevansi buku guru dan buku siswa Kemendikbudristek tahun 2021. Berikut adalah bedah CP IPAS fase C dengan CP dan TP yang sudah ditulis dalam presentasi. Untuk relevansi terhadap buku guru dan buku siswa, ditemukan temuan untuk materi organ peredaran darah belum nampak atau tidak ada, sehingga guru perlu mencari sumber belajar lain. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.